Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini senyumku, mana senyummu? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Sebelum kita memulai mata kuliah kita di sore hari ini, mari terlebih dahulu kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengajar tema seputar sistem keuangan syariah. Ya. Tema khususnya itu nanti adalah prinsip dan konsep dasar perbankan syariah. Baik, absen sudah. Yang pertama, kita akan masuk pada capaian pembelajaran lulusan. Ini yang harus saya informasikan terlebih dahulu kepada adik-adik, saudara-saudara semua, mahasiswa semester 4 saya ini ya. Baik, kita mulai masuk pada prinsip dan konsep dasar perbankan syariah. Untuk memahami lebih jauh, mari terlebih dahulu kita masuk ke prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam ajaran Islam itu orang bersyariah. Yang pertama tentunya akidah, kemudian syariah, kemudian akhlak. Jadi, kalau kita tarik dulu paling asas di atas, itu disebut dengan tauhid. Buah. Jadi yang namanya integritas itu adalah buah. Yang namanya moralitas itu adalah buah. Yang namanya prinsip adalah akidah. Dia disebut sebagai akidah. Akidah syariah, kemudian akhlak. Nah, sebagai muslim memiliki dasar, prinsip dasar yang disebut ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip syariah pada perbankan syariah berdasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 terdiri dari dua prinsip syariah dan prinsip syariah yang dilarang dalam perbankan syariah. Saudara sekalian yang berbahagia, produk dan layanan perbankan syariah itu meliputi pembiayaan, simpanan, dan jasa. Jelas sampai di sini? Jelas. Silakan yang mau bertanya. Saya. Ya, silakan Pak Isar. Tanya bagaimana akidah, syariah, dan akhlak dapat berpengaruh pada seorang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial sehari-hari. Ya, sebelum saya jawab, saya tawarkan terlebih dahulu pada saudara-saudara, silakan. Bentuk aplikasinya gitu. Jadi ketika kita berekonomi, misalnya kita nih udah memiliki keyakinan bahwa ketika berkegiatan ekonomi itu kita tidak boleh riba, nah, dan itu pun sudah dilaksanakan. Boleh menambahkan juga. Ya, silakan. Menjadi masyarakat yang baik dalam agama ataupun dalam bernegara juga itu bisa menjadi masyarakat baik karena sudah paham terhadap prinsip-prinsip tersebut. Ya, tentu sekali lagi di atas itu adalah tauhid. Maka penjelasan tasawuf dengan isma itu saling melengkapi. Sama halnya antara akidah, syariah, dan akhlak, ketiganya itu beririsan dan saling melengkapi. Ya, hari ini itu dulu ya. Yang coba ekspresikan yang pertama tidak membenci. Saya sebagai orang kaya yang bergelimang harta, otomatis banyak misalkan tetangga saya menghina, misalkan seperti ini, ih pasti uangnya hasil ngedukun, pasti ada sebagian orang seperti itu, berkata seperti itu. Satu di antara kunci kebahagiaan yaitu dengan selalu tersenyum. Ada 5 poin yang dapat saya sampaikan. Pertama, dengan tersenyum kita akan menimbulkan atau memicu kebahagiaan, yaitu adanya rangsangan dari otak, yaitu untuk meningkatkan hormon endorfin. Lalu yang kelima adalah ada yang menambahkan poin yang kelima. Saya
Tetap awet muda. Terima kasih. Ini mungkin ice breaking. Sedianya saya sampaikan di awal, tapi saya sampaikan di akhir supaya Anda keluar dari kelas saya selalu bahagia dan menebar